Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Selamat malam semuanya. Saya percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Sony Sakarya, dalam program Tuhan Masih Bekerja. Saya mau menyapa semua orang yang telah hadir di channel ini. Saya melihat sih ada 14 orang katanya yang hadir. Ada Wahyu Ariditya, Nurtina Siregar, Aan Andreas, Michael Wong, Quinio, Andre, Billy, Yulis. Ya, ada baiknya kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saudara hadir, jangan, mungkin ada baiknya berikan salam, menyapa. Jangan cuma kasih gambar bebek atau apa itu. Baik, pada hari ini saya mau mengajarkan tentang bagaimana kita bisa mencipta ulang realita hidup di dalam kehidupan kita ini. Karena realita yang kita jalani ternyata bisa ditata ulang sehingga realita yang sehari-hari kita jalani dalam kehidupan kita ini bisa berubah, bisa mengalami perubahan ya saudara. Tapi sebelumnya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan tersebut, saya mau membacakan satu buah kesaksian dari Ibu Lisa. Dia bilang, saya mau bersaksi, 2 minggu lalu, tepat hari Kamis, sebelum acara TMB, anak mantu saya, Ines, yang sedang hamil 8 bulan, dalam pemeriksaan kandungannya, dokter memutuskan harus dioperasi karena tensinya tinggi. Sudah 2 minggu, tensinya nggak turun-turun. Saya minta dukung dalam doa pada Pak Sony yang sedang live di TMB. Akhirnya, operasi bisa dilaksanakan dengan lancar dan berhasil. Anaknya lahir dengan selamat dan ibunya pun baik-baik saja, puji Tuhan. Tapi sang anak harus dirawat di NCU karena mengalami masalah di paru-parunya dan susah bernafas. Puji Tuhan, sekarang anak itu pun sudah bisa pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Pak Sony dan semua jemaat Living Christ. Sama-sama Ibu Lisa, Tuhan memberkati semuanya. Kita berterima kasih buat pertolongan Tuhan atas Ines dan anaknya. Itu penyakit yang sangat berat, saudara. Beberapa kasus itu seharusnya bisa menyebabkan antara ibu atau anaknya meninggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dan dua-duanya selamat. Puji Tuhan untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Yosua dan Ines yang baru punya momongan baru. Dan selamat juga kepada Pak Lukas dan Ibu Lisa, punya cucu yang baru, punya mainan baru. Selamat, Tuhan memberkati, biarlah anak itu bisa memberikan kebahagiaan di dalam rumah.
Nah, ayo hari ini kita membahas tentang bagaimana kita bisa mencipta ulang realita hidup kita. Saya berharap saudara bisa mengikuti khotbah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan pada akhir khotbah ini, saya akan menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa tuliskan di live chat. Dan dari awal ini juga saudara sudah bisa memberikan permohonan doa untuk didoakan. Karena pada akhir acara saya akan mendoakan permohonan-permohonan doa yang ada di live chat. Saudara tuliskan permohonan doa yang mau didoakan pada akhir acara ini di live chat ya. Lalu pada akhir khotbah ini juga saya akan melihat live chatnya apakah ada pertanyaan yang bisa dibahas atau dijawab berkenaan dengan khotbah ini ya saudara. Jadi tolong berkenaan dengan khotbah ini supaya kita tidak terlalu meluas. Jadi waktunya juga cukup. Kalau setelah saya khotbah tidak ada permohonan doa yang perlu didoakan, ya kita tetap akan berdoa. Kalau tidak ada pertanyaan yang perlu dibahas, berarti saya selesai ya saudara. Setelah berdoa saya akan selesai. Begitu. Berarti mengurangi tugas saya. Puji Tuhan. Nah, ayo kita bahas bersama-sama bagaimana kita bisa mencipta ulang realita kehidupan dalam hidup kita ini. Nah, saudara, beberapa waktu belakangan ini, setiap hari Kamis, saya membahas tentang bagaimana kita harus memiliki tolak ukur dalam kehidupan kita. Saya harap saudara mengikutinya dari Kamis ke Kamis, ya saudara, karena saya akan terus menyampaikan khotbah secara berkelanjutan. Ya, pengajaran-pengajaran secara berkelanjutan sehingga ini akan memperlengkapi saudara dalam kehidupan saudara untuk membentuk ulang kehidupan saudara. Saya berdoa dan supaya ini semua bermanfaat bagi saudara semua. Oh ya, perlu saudara ketahui yang mengikuti program Tuhan Masih Bekerja ini bukan hanya dari Jakarta, tentunya ada dari Pekalongan, bahkan ada dari Swiss. 2 kali dia menyampaikan terima kasih buat khotbah yang saya sampaikan di program Tuhan Masih Bekerja ini karena dia merasa diperlengkapi dan diberkati. Puji Tuhan untuk itu, dan saya percaya semua saudara juga akan diberkati. Itu sebabnya saudara yang belum subscribe, saudara subscribe, dan saudara yang belum share kepada yang lain, saudara share supaya lebih banyak orang diberkati. Nah, berapa waktu belakangan ini setiap hari Kamis saya membahas tentang bagaimana kita harus memiliki tolak ukur, khususnya tolak ukur yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Mengapa? Karena seringkali kita memakai tolak ukur dari kehidupan kita ini. Tolak ukur yang kita pakai adalah, atau standar kehidupan yang kita pakai adalah, itu terbentuk dari latar belakang kehidupan kita, masa lalu kita, notabene-nya berasal dari masa lalu kita, dan atau dari lingkungan kita. Ya, nah sedangkan kalau saudara memiliki tolak ukur kehidupan atau standar kehidupan dari masa lalu, maka saudara akan terus kembali kepada masa lalu dan mengulangi apa yang telah terjadi di masa lalu dalam kehidupan saudara. Ya, sedangkan masa depan kita seharusnya tidak sama dengan masa lalu kita. Tetapi orang yang memiliki tolak ukur atau standar kehidupan yang berasal dari masa lalu selalu akan mengulangi masa lalunya. Realita kehidupannya, dengan istilah lain saya mau mengatakan, realita kehidupannya tidak mengalami perubahan. Kalau saudara mau mengalami perubahan kehidupan saudara, realita dalam hidup saudara mau mengalami perubahan, saudara harus memiliki tolak ukur yang baru tentunya, yang lebih tinggi standarnya daripada masa lalu saudara, sehingga masa depan saudara bisa lebih gilang gemilang, bisa lebih cerah di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara mengukur atau memiliki tolak ukur dari lingkungan saudara, dari apa yang ada di lingkungan saudara, maka itu juga tidak tepat, karena apa yang menjadi ukuran bagi orang lain belum tentu cocok bagi kita. Ya, kalau orang lain sukses karena begini, nah kita belum tentu menjalani kehidupan yang sama dengan dia. Jadi tolak ukur apa yang harus kita pakai, standar kehidupan yang mana yang harus kita pakai untuk kehidupan kita yang paling ideal. Standar kehidupan atau tolak ukur yang paling ideal bagi kehidupan kita adalah firman Tuhan tentunya. Saya sudah menyampaikan pada hari Kamis yang lalu, ya, hari Kamis yang lalu saya sampaikan bahwa kita bisa memakai tolak ukur itu dari Alkitab. Firman sehari-hari yang kita baca dari Alkitab itu standar umum untuk semua orang percaya,
untuk semua orang Kristen, ya. Lalu yang lain kita juga bisa memakai sebagai tolak ukur adalah firman yang kita terima secara langsung ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, ada ayat yang dihidupkan oleh Roh Kudus, atau ketika kita berdoa, Tuhan bicara di hati kita, kita mendengar suaranya, itu adalah standar kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Atau ketika kita menerima nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang terpercaya atau yang sudah terbukti keakuratannya, maka ketika kita menerima nubuatan dari hamba Tuhan itu juga bisa menjadi tolak ukur yang baru dalam kehidupan kita. Pada prinsipnya saya mau mengatakan seperti ini, saudara. Firman diberikan untuk dijadikan standar kehidupan, ya. Nah, ayo kita baca. Saya mau membacakan dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 18, bagaimana cara kita menciptakan realita kehidupan yang baru. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 18. Saya percaya semua saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara dan catatan saudara tentunya, karena mungkin ada banyak hal yang bisa dicatat oleh saudara. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kalau saudara sudah dapatkan, ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Garis bawahi itu, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat-ingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi saudara, Tuhan berkata, sesungguhnya aku ini menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau saya mengganti kata langit yang baru dan bumi yang baru dengan realita hidup yang baru, maka ayatnya akan berbunyi seperti ini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan realita hidup yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tidak akan diingat lagi dalam pikiran, tidak akan pernah muncul lagi dari dalam hati. Dan tentunya tidak akan pernah terjadi lagi hal-hal yang dahulu, ya. Jadi saudara, adalah kehendak Tuhan, adalah hasrat hati Tuhan untuk menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi adalah realita di mana kita hidup. Langit dan baru yang lama ini, langit yang baru yang biasa di mana kita hidup ini adalah tempat untuk kita mengalami realita kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan berkata, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan kata lain, dia mau berkata, aku menciptakan realita hidup yang baru kepadamu, untukmu, yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati dan tidak pernah akan terjadi lagi tentunya. Nah, realita hidup yang baru yang seperti apa yang Tuhan ciptakan? Langit yang baru dan bumi yang baru seperti apa yang Tuhan ciptakan? Ayat selanjutnya berkata, bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kau ciptakan. Berarti realita hidup yang baru yang Tuhan ciptakan dalam hidup saudara dan saya adalah sesuatu yang sangat menggembirakan, sehingga kita disuruh bergirang dan bersorak-sorak. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi sebetulnya saudara-saudara, Tuhan ingin menciptakan langit dan bumi yang baru buat saudara, atau realita hidup yang baru buat saudara, realita hidup yang penuh dengan sorak-sorak kemenangan dan penuh dengan kegirangan. Ini bercerita tentang kehidupan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kehidupan. Itulah langit dan bumi yang baru yang Tuhan ingin ciptakan. Mungkin beberapa pengkhotbah akan menafsirkan ini tentang langit dan bumi yang baru dalam kerajaan 1000 tahun atau tentang akhir zaman. Tapi saya percaya
Nubuatan Alkitab punya sifat penggenapannya bisa berganda atau bisa beberapa kali digenapi. Jadi ini bisa digenapi sekarang dalam masa kita hidup sekarang ini, bisa juga digenapi nanti akan digenapi lagi. Karena nubuatan tentang masa depan biasanya digenapi berulang-ulang, bisa begitu saudara ya, digenapi berganda, bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, saya percaya ini juga bicara tentang langit dan bumi yang baru atau dunia kita yang baru di mana kita hidup. Atau dengan kata lain, untuk lebih jelasnya saya memakai istilah realita kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Jadi singkatnya seperti ini, hasrat hati Tuhan adalah ingin menciptakan realita kehidupan yang baru buat saudara, di mana realita itu penuh dengan sorak-sorak dan penuh dengan kegirangan, di mana realita kehidupan saudara tidak lagi kalah, tidak lagi penuh dengan kekalahan dan kegagalan, tapi penuh dengan kemenangan dan sorak-sorai sukacita, penuh dengan kegirangan dan sorak-sorai. Itulah seharusnya jalan kehidupan orang benar, saudara. Ya, Tuhan ingin memberikan realita hidup yang baru buat saudara, menciptakan realita hidup yang baru yang penuh dengan sorak-sorak dan penuh dengan kegirangan. Haleluya. Nah, saudara, ketika kita melihat realita kehidupan kita yang sekarang ini, coba kita bandingkan dengan realita kehidupan yang Tuhan ciptakan buat kita, yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau masih tidak sama, artinya realita hidup kita harus berubah. Realita kehidupan kita harus mengalami perubahan. Bagaimana caranya? Kita perlu menerima dulu konsep ini. Kita perlu menerima dahulu kebenaran ini, bahwa Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan menciptakan realita kehidupan yang baru buat saudara dan saya, yang dahulu tidak akan diingat lagi. Masa lalumu yang penuh dengan kekelaman, masa lalumu yang penuh dengan kegelapan, masa lalumu yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan kekalahan, yang penuh dengan kesuraman, itu tidak akan engkau ingat-ingat lagi, dan tidak akan pernah timbul lagi dalam hati saudara, tidak akan pernah engkau ingat-ingat lagi, tidak akan pernah muncul lagi dalam hati saudara, dan tidak pernah akan engkau alami lagi. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya ke depan ini realita kehidupan saudara akan mengalami perubahan total. Apa yang dahulu tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi saudara, sehingga jalan hidup saudara ke depan ini akan menjalani jalan kehidupan yang sama sekali baru, yang dahulu tidak akan pernah diingat lagi, yang dahulu tidak akan pernah muncul lagi dalam hati, tetapi yang baru yang Tuhan ciptakan, yang penuh dengan sorak-sorak dan penuh dengan kegirangan, itu ada di hadapan saudara. Amin, haleluya. Jadi itu memang hasrat hati Tuhan untuk menciptakan realita hidup yang baru. Nah, masalahnya adalah seringkali saudara, realita kehidupan yang kita jalani sekarang ini di bawah standarnya Tuhan. Bukan seperti yang Tuhan siapkan, bukan seperti yang Tuhan ciptakan untuk kita semuanya. Tuhan melihat realita kehidupan kita, dan Tuhan terbeban, saya juga terbeban untuk menciptakan realita kehidupan yang baru buat saudara dan saya semuanya, sehingga kehidupan kita tidak lagi penuh dengan kekelaman, kehidupan kita tidak lagi penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka nestapa, tapi kehidupan kita penuh dengan sorak-sorak dan kemenangan. Haleluya. Ya. Itulah keinginan Tuhan, itulah hasrat hati Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua kita menerima konsep kebenaran yang baru ini buat kita. Ingat, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan sudah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kita. Langit yang baru dan bumi yang baru, yang penuh dengan sorak-sorak dan penuh dengan kegirangan. Kita penuh dengan sukacita kemenangan yang daripada Tuhan sendiri. Kita bersukacita karena Tuhan sendiri. Haleluya. Lalu bagaimana caranya Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi yang baru? Atau Tuhan, apa yang telah Tuhan ciptakan, langit dan bumi yang baru yang telah Tuhan ciptakan itu, bagaimana kita bisa hidup di dalam langit dan bumi yang baru yang Tuhan ciptakan tersebut? Bagaimana kita bisa hidup di dalam realita kehidupan yang baru yang Tuhan ciptakan untuk kita tersebut? Kita meninggalkan realita kehidupan yang lama, lalu menyeberang kepada realita kehidupan yang baru.
Bagaimana caranya supaya kita meninggalkan realita kehidupan yang lama dan menggantikannya dengan realita kehidupan yang baru? Bagaimana caranya kita bisa mencipta ulang realita kehidupan kita secara baru, atau kita memasuki realita kehidupan yang baru yang telah Tuhan ciptakan untuk kita? Yesaya pasal 51 ayat 16 selanjutnya. Yesaya pasal 51 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Tuhan berkata, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Istilah aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi itu sama pengertiannya dengan aku menciptakan langit dan bumi yang baru, saudara. Bagaimana caranya Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru dalam hidup kita? Dengan Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita dan menyembunyikan hidup kita dalam naungan tangan-Nya. Pada saat itulah Tuhan bisa menciptakan realita kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Sarananya, Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita. Untuk apa Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita? Untuk diperkatakan. Karena nggak mungkin Tuhan taruh firman di mulut kita kalau tidak dilepaskan, tidak diperkatakan. Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita dengan tujuan supaya kita memperkatakannya. Saudara, ini bukan pertama kalinya Alkitab mencatat Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Dalam Ulangan, nah, nanti pada hari Minggu dalam ibadah live streaming Gereja Living Christ, saya akan menyampaikan secara lebih mendetail, lebih dalam tentang pentingnya deklarasi dan afirmasi, saudara. Karena ini bermuara ke situ, ya. Dan tentu saya akan memakai ayat-ayat yang lebih banyak lagi untuk menguatkannya. Mungkin kita bisa membahas itu selama 2 minggu berturut-turut atau 3 minggu berturut-turut, dan nanti pada bulan Oktober saya akan bicara dari Ulangan pasal 8 selama 1 bulan penuh. Saya akan mengupas tuntas dari Ulangan pasal 8 saja, ya, selama bulan Oktober. Selama bulan September ini, di akhir bulan September ini dalam ibadah online, saya akan membahas tentang pentingnya deklarasi dan afirmasi untuk melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Nah, hari ini saudara, ayo kita lanjutkan. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru atau menciptakan realita hidup yang baru. Dan Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan perlu mengajak kita bekerja sama. Dengan apa? Dengan menaruh firman di mulut kita. Mengapa Tuhan harus menaruh firman di mulut kita? Supaya kita memperkatakannya. Dan kita ada dalam naungan tangan Tuhan kehidupan kita. Baru bisa tercipta langit dan bumi yang baru, realita kehidupan yang baru, menggantikan realita kehidupan yang lama. Nah, saudara-saudara, untuk hal ini, mengapa kita harus memperkatakan firman? Mengapa firman yang kita terima harus menjadi standar kehidupan yang baru, lalu kita harus memperkatakannya untuk menggantikan standar kehidupan yang lama? Mengapa kita harus memperkatakannya? Mungkin itu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh semua saudara. Nah, saya perlu menjelaskan tentang cara kerja pikiran kita, saudara. Pikiran kita itu sebetulnya bisa dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, menurut para ahli, saudara-saudara, pikiran sadar ini sebetulnya potensinya cuma berapa persen? Ada yang bilang 5%, ada yang bilang 12%. Tapi selebihnya pikiran bawah sadar itu memiliki potensi kerja yang jauh lebih banyak daripada potensi pikiran sadar kita. Ya, 88-95% itu adalah potensi kerja dari pikiran bawah sadar kita. Jadi, saudara-saudara,
semua belief system kita atau sistem kepercayaan kita, kreativitas kita, ide-ide kita, semuanya itu ada di pikiran bawah sadar kita, direkam dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi seperti ini kisahnya, saudara. Pikiran sadar kita menangkap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di lingkungan kita. Lalu pikiran sadar itu dari pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar. Dan di pikiran bawah sadar, semua peristiwa yang telah kita lalui, yang kita alami, semua perkataan orang yang kita dengar, itu disimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Dan semuanya diklasifikasikan, dan ada kemiripan-kemiripan, ada kesamaan-kesamaan, lalu dijadikan, katakanlah dijadikan satu file gitu, atau satu folder, ya kalau pakai istilah komputer. Lalu file-file yang ada dalam pikiran bawah sadar ini, yang berasal dari rekaman-rekaman yang kita alami selama ini. Jadi semuanya itu tidak hilang, semua terekam di pikiran bawah sadar. Semua yang kita alami, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, itu terekam di pikiran bawah sadar kita, saudara. Dan itu semua membentuk sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan inilah yang bisa membuat segala sesuatu itu menjadi realita bagi kita. Jadi pikiran bawah sadar akan punya kemampuan atau kuasa mencipta realita dalam kehidupan kita. Jadi maksud saya begini, semua realita dalam kehidupan kita itu sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Mengapa ada orang yang siklus kehidupannya dari tahun ke tahun begitu-begitu saja? Misalnya, dia punya masalah dalam hal keuangan. Dari tahun ke tahun begitu-begitu saja masalahnya, siklusnya, masalah keuangan lagi, masalah keuangan lagi. Kadang-kadang grafiknya sudah naik, keuangannya, terjadi sesuatu, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Bolak-balik masalah keuangan, bolak-balik masalah keuangan, dan nggak pernah bisa menerobos dalam area keuangan, saudara. Mengapa hal itu terjadi? Sebetulnya itu dikendalikan oleh sistem kepercayaan yang ada di pikiran bawah sadar kita. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi berdasarkan apa yang kita percayai. Nah, sistem kepercayaan kita itu terekam, ada pusatnya itu ada di pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika kita hidup, katakanlah usia saudara sudah 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, maka semua pengalaman hidup saudara selama 40 tahun ini membentuk sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara. Dan sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara itu menentukan keputusan yang saudara ambil, menentukan respon saudara terhadap semua yang terjadi. Itulah yang menyebabkan siklusnya terus terjadi, terus berputar, dan tidak mengalami perubahan. Kalau saudara mau realita kehidupan saudara mengalami perubahan, maka siklus kejadian ini harus diputus. Bagaimana caranya memutus siklus kejadian buruk dalam kehidupan saudara ini? Ya, harus digantikan sistem kepercayaannya. Karena yang membentuk realita adalah sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau saudara mau realita kehidupan saudara diperbaharui atau diciptakan secara baru, maka saudara harus membangun sistem kepercayaan yang baru dalam pikiran bawah sadar saudara. Setelah sistem kepercayaan yang baru terbentuk dalam pikiran bawah sadar saudara, yang berbeda dengan yang lama di-remove, yang lama digantikan dengan sistem kepercayaan yang baru yang direkam dalam pikiran bawah sadar. Ketika rekaman dalam pikiran bawah sadar saudara ini, sistem kepercayaan sudah berganti yang baru, maka sistem kepercayaan yang baru ini akan membentuk realita kehidupan yang baru. Karena disadari atau tidak, semua realita kehidupan kita ini terjadi karena hasil keputusan kita, hasil pemikiran kita, hasil kepercayaan kita, hasil respon kita terhadap semua yang terjadi. Ya saudara, itulah sebabnya mengapa siklus kekalahan terus terjadi dalam kehidupan seseorang, karena sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadarnya tidak diubah, tidak diganti.
selama sistem kepercayaan saudara dalam pikiran bawah sadar tidak diganti dengan yang baru, maka realita kehidupan saudara akan terus sama, tidak berubah. Nah, untuk saudara mengalami realita kehidupan yang baru, sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar harus diganti. Yang lama dibuang, yang baru ditanam, diinstal, ya. Dan kalau sudah install yang baru, yang lama harus dibuang. Ini seperti sistem operasi dalam sebuah komputer, operating system. Nah, dalam sebuah komputer, saudara harus memilih mau pakai sistem operasi yang mana, Windows atau apa, Linux atau yang lain. Tapi dalam satu komputer, saudara nggak bisa memakai dua sistem operasi, tidak boleh, akan terjadi crash. Jadi saudara harus memilih mau pakai sistem operasi yang mana. Selama sistem kepercayaan saudara tidak mengalami perubahan, realita kehidupan saudara tidak akan mengalami perubahan. Saudara akan terjebak dalam siklus kehidupan yang sama. Ke situ lagi, dan ke situ lagi, begitu lagi, dan begitu lagi. Masalahnya itu lagi, dan itu lagi, dan itu lagi. Kalau saudara sendiri yang mengalami masalah itu, tidak terlalu masalah, karena saudara sendiri yang percaya itu. Tapi masalahnya kalau saudara sudah punya keluarga, saudara sudah punya anak, dan sebagainya, maka orang-orang di sekitar saudara ini akan menjadi korban dari sistem yang salah di dalam pikiran bawah sadar saudara juga. Itu sebabnya Tuhan menaruh firman di mulut kita untuk kita memperkatakannya atau mendeklarasikannya. Deklarasi adalah pernyataan, afirmasi adalah peneguhan. Kita perlu memperkatakan apa yang Tuhan telah firmankan dalam hidup kita, dan setelah diperkatakan perlu diteguhkan sehari-hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi yang saya mau sampaikan adalah saudara harus benar-benar memperhatikan apa yang terjadi dalam pikiran bawah sadar saudara, apa yang selama ini terekam dalam pikiran bawah sadar saudara. Kalau realita kehidupan saudara terus mengalami hal-hal buruk, siklus buruk, siklus yang itu saja, itu juga. Nah, kemungkinan besar sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara harus diganti, karena itu kepercayaannya salah. Kepercayaan yang salah akan menghasilkan realita kehidupan yang salah. Ya, makanya Tuhan memberikan firman kepada kita untuk memberikan input yang baru dalam pikiran bawah sadar kita. Ditaruh di mulut kita untuk diperkatakan. Jadi firman itu bukan hanya ditaruh dalam hati, tapi juga ditaruh oleh Tuhan di dalam mulut. Supaya apa? Supaya kita memperkatakannya. Nah, masalahnya saudara tidak boleh malas memperkatakannya, karena firman yang sudah saudara terima akan membentuk sistem kepercayaan yang baru dalam pikiran bawah sadar saudara. Dan kalau sistem kepercayaan yang baru ini terbentuk dan menggantikan sistem kepercayaan yang lama yang salah itu, yang lama dibuang, yang baru muncul, maka realita kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru akan muncul dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami pengalaman yang berbeda sama sekali, saudara. Ada sesuatu yang berbeda dalam hati saudara, dalam roh saudara, ada iman yang berbeda. Bukankah ada di antara saudara orang-orang, adalah di antara saudara-saudara yang jatuh bangun di dalam doa misalnya. Kehidupan saudara jatuh bangun, ya. Nanti rajin berdoa, malas lagi, rajin lagi, malas lagi, rajin lagi, malas lagi. Mengapa seperti itu? Itu karena sistem kepercayaan yang salah dalam pikiran bawah sadar saudara. Saudara merekam hal-hal yang salah tentang doa, tentang Tuhan, tentang hadirat Tuhan dalam sistem dalam pikiran bawah sadar saudara. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Saudara perlu merombak ulang apa yang terekam dalam pikiran bawah sadar saudara. Saudara perlu mendeklarasikan firman. Tujuannya apa? Untuk merekam ulang. Sehingga diharapkan ketika itu terekam dalam pikiran bawah sadar, maka kepercayaan yang lama akan diganti dengan kepercayaan yang baru, dan kepercayaan yang baru akan membangun sebuah realita kehidupan yang baru, dan saudara akan mulai mengalami hal-hal baru, mengalami perkara-perkara yang baru, yang ilahi dalam kehidupan saudara, sesuai dengan kepercayaan yang saudara
miliki. Ya saudara, jadi artinya saudara harus meriset ulang pikiran saudara. Karena selama ini yang menghambat saudara adalah pikiran bawah sadar saudara, rekaman yang sudah terbentuk di dalam pikiran bawah sadar saudara. Ini yang mengendalikan kehidupan saudara. Bagaimana caranya? Meriset ulang pikiran bawah sadar. Bagaimana caranya? Dengan deklarasi dan afirmasi. Saudara butuh deklarasi, tapi juga butuh afirmasi sehari-hari. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kalau keburu, kalau tidak keburu hari Minggu. Nah saudara, deklarasi dibutuhkan. Ya. Lalu gimana? Apakah kita cukup deklarasi sekali saja? Apakah deklarasi itu cukup kita ucapkan sekali saja? Tidak cukup. Deklarasi harus ada pengulangan, harus terus-menerus diulang. Sampai kapan? Sampai terbentuk kebiasaan yang baru, sampai terbentuk iman yang baru, kepercayaan yang baru. Ya saudara, jadi sampai terbentuk kepercayaan yang baru. Bagaimana caranya? Diulangi terus. Deklarasi. Nah, oke. Saya pakai istilah yang dibedakan deklarasi dan afirmasi untuk memudahkan pengertian saudara. Katakanlah gini, dalam waktu doa saudara, waktu-waktu khusus saudara, saudara mengucapkan deklarasi. Dalam keseharian saudara, saudara melakukan afirmasi, peneguhan. Karena deklarasi tanpa afirmasi akan mentah. Tidak berhasil. Tidak akan membentuk sistem kepercayaan yang baru dalam pikiran bawah sadar kita. Ya saudara, gambarannya seperti waktu Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu sebetulnya Jepang memang sudah dikalahkan oleh tentara sekutu. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom oleh tentara sekutu dan Jepang sudah kalah dalam perang dunia yang terjadi pada waktu itu. Jadi sebetulnya Jepang sudah dikalahkan. Tapi bisakah saudara bayangkan kalau seandainya tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta yang mengambil keputusan dengan tekad dan yang berani mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia, maka Indonesia mungkin tidak merdeka. Padahal tentara Jepang sudah dikalahkan memang. Jadi sudah tidak punya kuasa lagi atas Indonesia sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi. Sama secara rohani seperti itu. Tuhan sebetulnya sudah mengalahkan iblis. Tuhan sebetulnya sudah menciptakan langit dan bumi yang baru untuk kita, realita kehidupan yang baru untuk kita semuanya. Tetapi realita kehidupan yang baru itu tidak akan menjadi pengalaman dalam hidup kita, tidak akan menjadi realita hidup kita kalau tidak ada yang mendeklarasikannya. Kalau kita tidak bangkit mendeklarasikannya. Harus ada orang-orang yang penuh dengan keberanian bangkit berdiri di dalam roh, mendeklarasikan apa yang telah Tuhan ciptakan di dalam firman-Nya, melalui firman-Nya. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya, artinya dia sudah menciptakan langit dan bumi yang baru untuk kita semuanya. Dia sudah menciptakan realita kehidupan yang baru untuk kita semuanya, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Deklarasi. Lalu setelah deklarasi apa? Setelah deklarasi, saudara butuh memberikan afirmasi, peneguhan. Dan harus saudara ketahui, secara faktanya, deklarasi tidak dilakukan cuma sekali. Yang resminya memang pada awalnya dilakukan sekali oleh Bung Karno dan Bung Hatta, itu yang resminya. Tapi karena ada deklarasi, Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia itu masih perlu diperjuangkan setelah deklarasi. Masih perlu ada afirmasi-afirmasi. Ya. Nanti saya jelaskan maksudnya afirmasi apa. Tapi dengan kita deklarasi, pada waktu itu tidak sendirinya Indonesia sudah merdeka. Masih perlu perjuangan. Artinya apa? Artinya setelah kita deklarasi, bukan berarti semuanya akan berubah dan menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Tidak langsung, saudara.
Masih perlu perjuangan lagi, masih perlu proses lagi. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan deklarasi secara berulang-ulang, secara resmi. Memang deklarasi cuma sekali, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi setelah itu, saya yakin semua penduduk Indonesia melakukan deklarasi-deklarasi perorangan untuk kemerdekaan Indonesia, lalu mereka memberitakan kemerdekaan itu kepada orang lain, mendeklarasikan berita kemerdekaan itu kepada orang lain, sehingga seluruh rakyat Indonesia pada akhirnya bisa meraih kemerdekaan itu secara sempurna. Ya saudara, nah saudara, kalau saudara perhatikan, seperti saya bilang tadi tentang afirmasi. Ada orang-orang Kristen cukup banyak, ketika di dalam doa, mereka bisa deklarasi dengan begitu luar biasa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak memberikan afirmasi, peneguhan dari apa yang telah mereka deklarasikan. Mereka malah memberikan penyangkalan terhadap deklarasi mereka. Contoh katakanlah, dalam doa, saudara deklarasi tentang kemenangan, tentang sukacita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara perkatakan bukannya kemenangan. Saudara perkatakan kekalahan, kegagalan. Kata-kata saudara penuh dengan pesimistis. Ya, kata-kata saudara penuh dengan kekalahan. Ya, saudara berkata, ya memang firman Tuhan berkata, kita hidup dalam kesehatan ilahi, tapi kan kenyataannya saya belum sehat. Mungkin ini faktor U gitu saudara, maksudnya usia gitu. Nah saudara nggak boleh, kalau sudah deklarasi, saudara nggak boleh memberikan penyangkalan. Karena kalau saudara sudah deklarasi, lalu saudara sangkali sendiri, saudara mementahkan apa yang saudara deklarasikan. Pikiran bawah sadar saudara tidak bisa merekam itu dengan baik. Tidak bisa menerima itu karena saudara deklarasi tapi saudara sangkali sendiri. Tapi kalau setiap kali saudara deklarasi dan berulang-ulang saudara deklarasikan, dalam doa saudara berulang-ulang deklarasi, dan dalam kehidupan sehari-hari saudara terus memberikan afirmasi, saudara memberikan perkataan-perkataan yang membangun kepada hidup saudara, maka ini akan mulai terbentuk dalam pikiran bawah sadar saudara dan akan terekam sebagai sebuah operating system yang baru, menggantikan operating system yang lama, saudara-saudara. Dengan demikian, kepercayaan saudara bisa berubah, mengalami perubahan dengan dibentuk seperti itu, dan karena sistem kepercayaan saudara sudah mengalami perubahan, maka secara otomatis realita hidup saudara akan mengalami perubahan juga. Begitulah prosesnya, saudara. Lalu mengapa kita harus melakukan deklarasi secara berulang-ulang? Dan mengapa kita harus memberikan afirmasi setelah kita deklarasi? Karena ternyata saudara, di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita, di tengah-tengah ini sebelum pikiran sadar, sebelum masuk ke pikiran bawah sadar, ini ada semacam filter saudara, atau faktor kritis namanya. Filter ini adalah sebetulnya ini adalah pelindung untuk pikiran bawah sadar. Filter ini bekerja dengan cara setiap informasi yang masuk akan difilter di sini dan akan disaring, akan dicek, di-scan gitu kira-kira, apakah ini sesuai dengan apa yang ada di pikiran bawah sadar, apa yang sudah terekam di pikiran bawah sadar. Kalau dirasa ini tidak cocok dengan apa yang ada di pikiran bawah sadar, maka ini ditolak oleh filter itu, oleh faktor kritis itu. Ditolak. Makanya saudara harus deklarasi berulang-ulang untuk apa? Untuk meruntuhkan filter ini. Mungkin istilah Rasul Paulus adalah benteng-benteng keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah. Karena sudah terbentuk sebuah sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi ketika kebenaran masuk, saudara memperkatakan firman, seperti ada penolakan dari pikiran saudara, itu adalah filter yang melindungi, sebetulnya pekerjaannya melindungi bawah sadar saudara, pikiran bawah sadar saudara.
Jadi nggak sembarangan informasi bisa masuk. Dia hanya menerima informasi yang cocok dengan apa yang sudah ada dalam pikiran bawah sadar saudara. Sedangkan pikiran bawah saudara-saudara ini sudah terbentuk, sudah merekam hal-hal yang sejak dari zaman dahulu kala. Makanya ketika firman diperkatakan, seperti ada penolakan gitu di sini saudara. Karena ada filter. Makanya saudara harus terus memperkatakan berulang-ulang. Terus perkatakan berulang-ulang. Terus deklarasi, lalu afirmasi. Terus deklarasi, terus afirmasi. Ini kuat-kuatan dengan filternya saudara. Nah, kalau saudara terus melakukan afirmasi, saudara terus melakukan deklarasi, afirmasi, deklarasi, afirmasi, deklarasi lagi, afirmasi lagi, deklarasi lagi, afirmasi lagi, maka lama-kelamaan filter ini akan menipis, akan mulai goyah, dan mulai bertanya-tanya, apakah ini informasi yang memang harusnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar, karena terjadinya berulang-ulang terus. Kalau kita cukup tekun dan terus memperkatakan firman secara berulang-ulang terus, dengan penuh keyakinan, dengan penuh antusias, lalu kita memberikan afirmasi dalam kehidupan sehari-hari kita, maka lama-kelamaan filter ini akan runtuh, jebol, dan kebenaran firman masuk dalam pikiran bawah sadar saudara. Tapi ketika masuk pun itu masih diolah. Karena masih banyak sistem kepercayaan yang lama. Itu sebabnya saudara harus bombardir terus, supaya kepercayaan yang lama ini runtuh sama sekali, digantikan dengan sistem kepercayaan yang baru yang berasal dari firman Tuhan. Ketika terbentuk sistem kepercayaan yang baru dalam pikiran bawah sadar saudara, maka inilah potensi untuk membentuk realita kehidupan yang baru dalam hidup saudara, sehingga saudara mulai mengalami realita yang baru dalam kehidupan saudara, dan siklus kehidupan saudara akan mengalami perubahan. Saudara yang terus mengalami masalah keuangan, saudara akan bebas dari masalah keuangan karena sistem kepercayaannya sudah diganti. Saya sudah mengalaminya dan saya sudah menjalaninya, makanya saya mengalaminya. Sekarang waktunya saudara menjalaninya dan waktunya saudara mengalaminya. Saudara mengalami masalah di dalam tubuh saudara, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kelemahan tubuh, sakit penyakit, sakitnya itu lagi, dan seterusnya. Kapan siklusnya akan berhenti? Ketika sistem kepercayaan dalam tubuh saudara, dalam pikiran bawah saudara diganti. Dalam pelayanan saya di gereja yang saya layani, ada banyak orang yang datang dengan tubuh yang sakit, dengan penyakit yang sudah dibawa sejak lama dan sudah tidak berharap untuk sembuh. Tapi ketika mendengar firman yang terus-menerus disampaikan, hidup dalam kesehatan ilahi, hidup dalam kesehatan ilahi, hidup dalam kesehatan ilahi, hidup dalam kesehatan ilahi, tanpa sadar rupanya sistem kepercayaan mereka di dalam pikiran bawah sadar mereka terganti. Karena pikiran bawah sadar kita itu bisa menerima afirmasi atau deklarasi yang disampaikan oleh orang yang punya otoritas lebih dari kita, atau orang yang otoritasnya kita percayai. Jadi ketika saya sampaikan firman, semakin saudara mempercayai saya yang menyampaikan firman, maka firman yang saya sampaikan akan semakin bisa masuk, menembus filter dari pikiran bawah sadar saudara, dan bisa membentuk ulang sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara. Tapi semakin saudara tidak mempercayai saya yang menyampaikan firman Tuhan, maka firman yang saya sampaikan akan mentok di filter dan tidak bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar saudara. Begitulah cara kerja pikiran bawah sadar kita, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu deklarasi secara berulang-ulang. Berikan afirmasi. Terus. Jadi dalam perkataan sehari-hari saudara, jangan menentang apa yang telah saudara deklarasikan dalam waktu doa saudara. Saya tidak bilang ini mudah, tapi saya bilang ini harus. Kalau saudara mau berhasil mengubahkan realita kehidupan saudara, menciptakan langit dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan, atau merealisasikan ciptaan langit dan bumi yang baru yang telah Tuhan ciptakan itu menjadi realita dalam kehidupan saudara, beginilah caranya. Inilah cara yang harus saudara tempuh, inilah cara yang harus saudara lakukan.
supaya saudara semua akan mengalami terciptanya realita kehidupan yang baru dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya firman pada hari ini benar-benar masuk dalam pikiran bawah sadar saudara dan mengubahkan sistem kepercayaan saudara. Dan saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang yang tekun untuk melakukannya. Hingga ketika saudara mendeklarasikan firman, tujuan saudara adalah meruntuhkan filter untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan mengubahkan sistem kepercayaan saudara dalam pikiran bawah sadar. Selama saudara tidak melakukannya, maka firman tinggal firman dan hidup saudara tetap tidak berubah. Saudara bisa menerima firman dengan pewahyuan tingkat tertinggi, tapi hidupmu tetap tidak berubah. Realita dalam kehidupanmu tetap tidak berubah. Tapi saya berdoa pada hari ini Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara, akan membangkitkan, akan menghidupkan firman yang engkau terima pada hari ini, menghidupkan firman yang engkau dengar, sehingga firman itu akan masuk dan membentuk ulang sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara, sehingga mencipta ulang realita kehidupan yang baru dalam hidup saudara, sehingga realita kehidupan yang kau alami akan mengalami perubahan. Saya berdoa semua orang yang sedang mengalami krisis keuangan, semua orang yang mengalami siklus keuangan yang terus-menerus buruk dan buruk dan buruk, sudah mau berubah buruk lagi, sudah mau berubah buruk lagi. Saya berdoa Tuhan menolong saudara, Tuhan menjamah hidup saudara, dan Roh Kudus akan menolong saudara mengubahkan sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar saudara, sehingga saudara tidak mengalami realita yang buruk lagi dalam keuangan saudara. Saya berdoa semua orang yang mengalami realita yang buruk dalam kesehatannya, di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Kristus nyata atas kehidupanmu, kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidupmu dan menjamah seluruh tubuhmu, menjamah seluruh kepercayaanmu, sehingga muncul iman yang baru untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, sehingga engkau tidak perlu mengalami sakit lagi, engkau tidak perlu mengalami kelemahan tubuh lagi, engkau bangkit dalam kuasa roh, dan engkau mengalami realita kesehatanmu, mengalami perubahan total sama sekali di dalam nama Yesus. Dan engkau menjadi sehat, dan semua kelemahan dalam tubuhmu hilang lenyap sama sekali di dalam nama Yesus. Saudara, kira-kira itulah caranya untuk saudara mengalami realita kehidupan yang baru yang diciptakan oleh Tuhan terjadi atau menjadi realita dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara bisa menerimanya dengan hati yang terbuka dan mengalaminya dalam hidup saudara. Saya melihat ada sebuah permintaan doa tadi. Ibu Nanik, ini dari Pekalongan nih saudara. Dad, mohon saya didoakan, kaki kiri saya sering tiba-tiba kesakitan. Kalau rasa sakit itu datang, saya sulit untuk berjalan, sakitnya luar biasa. Beberapa orang sudah mendoakannya, tapi kita akan mendoakannya bersama-sama lagi. Ya, yang lain tidak ada pertanyaan. Puji Tuhan, jadi saya tidak perlu menjawab. Kita akan berdoa untuk Ibu Nani. Permohonan doa cuma satu ya saudara, cuma satu ya, nggak ada lagi ya. Oke, kita akan berdoa untuk Ibu Nani untuk sakit di bagian kakinya, kaki kiri ya. Ya, kaki kiri sering tiba-tiba kesakitan. Jadi sakitnya ini tiba-tiba saudara. Kalau sakitnya tiba-tiba, harus hilangnya secara tiba-tiba pula. Hari ini setelah kita berdoa, Ibu Nanik akan kehilangan rasa sakit yang tiba-tiba itu. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mendoakannya. Ayo kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa untuk Ibu Nani sama-sama.
Bapa dalam surga, kami membawa satu permohonan doa untuk saudara kami Ibu Nanik yang ada di Pekalongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Selama ini dia sering mengalami sakit tiba-tiba di bagian kaki kirinya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit itu di dalam nama Yesus, apapun penyebabnya, kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Kami hardik semua kelemahan di kakinya. Kami hardik semua sakit penyakit di kakinya itu tidak ada lagi. Sejak hari ini Ibu Nanik akan mengalami kesehatan di kakinya. Ibu Nanik tidak akan mengalami sakit di kaki kirinya lagi. Di dalam nama Yesus, sakit itu datang tiba-tiba. Sakit itu juga sekarang pergi secara tiba-tiba. Di dalam nama Yesus, tuntas sekarang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memeteraikan Tuhan kesembuhan yang telah diterima oleh Ibu Nanik sekarang ini. Ibu Nanik sekarang di dalam nama Yesus, sakit penyakit itu telah lenyap dan tidak akan datang kembali dalam kehidupan Ibu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, hamba berdoa untuk semua orang yang mengikuti acara Tuhan masih bekerja ini Tuhan. Hamba berdoa supaya firman yang disampaikan boleh benar-benar masuk dalam pikiran bawah sadar mereka, dalam hati mereka Tuhan, dimeteraikan dalam hati mereka. Engkau bekerja Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, menjamah hidup mereka semuanya. Hamba berdoa supaya langit dan bumi yang baru yang Engkau ciptakan bagi mereka akan menjadi realita dalam hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang mendengar firman ini, biarlah firman terjadi dalam hidup saudara. Siklus kehidupan yang buruk mengalami perubahan dalam hidup saudara sejak hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja menghancurkan benteng-benteng ketidakpercayaan, benteng-benteng keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah dalam hidupmu. Aku perintahkan runtuh di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan masuk dalam hatimu, masuk dalam pikiran bawah sadarmu, membentuk sistem kepercayaan yang baru dan membentuk realita kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini akan mengalami siklus kehidupan yang baru sejak hari ini. Musim yang baru tiba bagimu, hari yang baru tiba bagimu di dalam nama Yesus. Hari yang baru yang diciptakan oleh Tuhan tiba bagimu di dalam nama Yesus. Oh, siklus kehidupan yang baru, realita kehidupan yang baru terjadi atas hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya berdoa saudara memahami apa yang saya sampaikan. Dan pada hari Minggu nanti saya akan membahasnya secara lebih mendetail, supaya saudara memahami betapa pentingnya deklarasi dan afirmasi yang kita lakukan di hadapan Tuhan untuk merombak sistem kepercayaan dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, saudara ikuti live streaming pada hari Minggu jam 10 pagi, tapi biasanya kita sudah standby dari jam setengah 10 pagi. Ya, kita memberikan lagu-lagu pujian untuk membangkitkan iman saudara, untuk membangun atmosfer kerohanian di rumah saudara. Jadi siaplah dari jam setengah 10 atau jam 10 kurang 15 lah gitu ya saudara. Nah saudara, kalau saudara belum subscribe, saudara bisa subscribe. Kalau saudara mau mengirimkan permohonan doa, saudara bisa mengirimkan paling lambat pada hari Senin ya, pada hari Senin atau Selasa lah boleh. Hari Senin atau Selasa paling lambat kirimkan permohonan doa di hotline chat seperti yang tertera di bawah ini ya. Lalu saudara kunjungi juga channel YouTube Sony Sakarya, lalu Facebook, Telegram, Instagram maksud saya. Dan setiap hari saya mengirimkan daily bread firman untuk direnungkan setiap hari. Berapa hari belakang ini saya sedang bicara tentang mendengar suara Tuhan. Saya rasa itu akan menjadi satu pelajaran firman, pengajaran firman yang akan sangat berguna buat saudara, sehingga saudara memahami bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana bisa ngobrol dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan dan menerima jawabannya dari Tuhan ya saudara. Apalagi hari Minggu jangan lupa kita ada live streaming ibadah jam 10 tepat mulai, tapi sudah standby jam setengah 10 atau 10 kurang 15. Saya harap semua jemaat Living Christ standby jam setengah 10 atau 10 kurang 15. Kami di sini biasanya siap-siap sudah dari jam 9.15 ya. Nah, jangan saudara berpikir seperti ini,
akan ada rekamannya, nanti kita bisa lihat rekamannya kapan saja. Tidak seperti itu, saudara, cara berpikirnya. Saudara harus berpikir ketika kita ada live streaming, kita semua hadir bersama-sama seperti kita berkumpul secara offline, cuma sekarang kita berkumpul secara online, saudara. Jadi kita tetap berkumpul, ya. Kumpulnya itu harus tetap, saudara. Jadi kita bersama-sama di berbagai penjuru kota Jakarta, Pekalongan, dan mungkin ada yang di luar negeri juga ikut. Kita bersama-sama berkumpul sebagai umat Tuhan, beribadah bersama-sama menerima berkat Tuhan. Ya, Tuhan itu bergerak tepat pada waktunya. Kalau sudah lewat waktu, Tuhan bisa bergerak juga, hanya tetap akan berbeda ketika pada waktunya saudara ada di tempat. Jika Tuhan bekerja, pastikan saudara ada di tempat. Oke? Sampai jumpa pada hari Minggu jam 10 atau 10 kurang 15. Sampai jumpa juga pada Kamis mendatang dalam program Tuhan Masih Bekerja lagi. Selamat malam semuanya, God bless you. Ingatlah Tuhan masih bekerja. Amin. Percayalah Tuhan masih bekerja.